semakin besar skop tanggung jawabnya dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, maka semakin kebijakan itu mengandalkan pada nilai. Oke? Semakin kecil skop tanggung jawabnya, semakin rendah dalam posisi organisasinya, maka semakin teknis tanggung jawabnya. Ya. Gitu rumusnya tuh. Jadi ketika saya memimpin 20 orang, maka saya beritahu setiap orang, Anda tugasnya apa, tugasnya apa, tugasnya apa. 20 orang ini. Tapi ketika saya memimpin 200 orang, saya bikin struktur organisasi. Saya membuat SOP. Lalu 200 orang ini bekerja mengikuti itu. Ketika saya memimpin 200.000 orang, ini saya di DKI itu hampir 200.000 orang. Dan 10 juta penduduk, saya harus pakai nilai. Saya beri kepalanya 200 orang itu, kepala-kepalanya, pimpinan-pimpinannya, ini nilainya. Membesarkan yang kecil tanpa mengecil yang besar. Menguatkan yang lemah, dia terjemahkan tuh. Pertamanan gimana, transportasi umum gimana, pendidikan gimana, kesehatan gimana, perbankan gimana. Karena pakai nilai. Nanti dia yang menerjemahkan dalam organisasi itu. Nah, kalau memimpin tanpa nilai, jalan sendiri-sendiri. Lalu kita ketemu dengan kenyataan seperti yang tadi. Loh, kenapa ya ini nggak begini? Kenapa ini nggak begini? Kok nggak konsisten ya? Yeah. Yang badan ini jalan ke sana, badan ini jalan ke sana. Kenapa? Karena tidak diberi sebuah nilai yang menjadi pegangan. Kenapa values itu jadi penting? Nah, itulah yang kami bawa. Jadi perubahan ini nanti membawa prinsip-prinsip, nilai keadilan, diwujudkan dalam kebijakan. Gitu kira-kira. Iya, iya. Waktu yang di DKI Jakarta bawa sebuah nilai, terus bos-bos yang melaksanakannya itu apa? Kayak bikin sesuatu terus dipresentasiin ke Mas Anies untuk menerjemahkannya. Ya. Diseleksi satu-satu, mana yang ini? Jadi otomatis itu diberikan prinsip itu, lalu mereka terjemahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Supaya semua bisa menjalankan sesuai prinsip-prinsip tadi. Tapi nggak semuanya mulus kan, pasti ada benturan-benturan. Pasti. Maksudnya nilai ini tidak bisa diterjemahkan ke semua lini gitu. Nah itu komprominya sejauh mana tuh? Begini, ketika kita punya nilai, maka kita tahu mana yang seharusnya dan mana yang tidak. Sehingga ketika ada kompromi, kita tahu komprominya seberapa jauh, sehingga harus dikoreksinya bisa. Tapi kalau kita tidak punya nilai, kita melakukan kompromi bisa off tuh. Iya. Kita nggak tahu tuh. Tapi kalau kita pegang nih nilainya ya, terus kemudian meleset. Oh ya, berarti di tahun depan kita koreksi ya, karena kita tahu meleset. Tapi kalau kita nggak pakai nilai, meleset aja kita nggak tahu. Dan setelah jalan waktunya panjang, baru kita sadar. Wah iya ya. Jadi misalnya nih, wah iya ya ternyata investasi kita nggak menyerap tenaga kerja ya. Iya. Ya kita baru sadar setelah berjalan sekian tahun. Iya. Kenapa? Ya karena nggak dicek dari awal nih loh nilai kita ini. Kalau nilai kita ini baru tahun kedua udah lihat ternyata ini nggak nyerap tenaga kerja nih. Ayo balikin dong. Atau nilainya yang salah? Sesuai nilai-nilai. Kita nggak tahu tuh. Tapi kalau kami pegangnya nilai itu. Keadilan, pemerataan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya angkanya yang tinggi, tapi kualitasnya yang baik. Dan kualitasnya itu ditentukan oleh pemerataan dan keberlanjutan. Apa sih pemerataan itu artinya yang merasakan pertumbuhannya banyak, keberlanjutan artinya sumber ekonominya nggak rusak. Loh, kalau kita pertumbuhan tinggi, orang dapat pekerjaan, tapi lingkungan hidup rusak. Loh, kalau lingkungan hidup rusak juga, ongkosnya di kita juga. Naik juga, iya. Jadi quality growth itu yang harus kita dorong. Itulah sebabnya kami itu menargetkan pertumbuhan ekonomi itu 5,5, 6,5 range-nya. Ya. Kenapa? Bagi kami lebih baik pertumbuhan itu menengah tapi rata dan berkelanjutan daripada pertumbuhan itu kelihatan tinggi tapi hanya dirasakan oleh sebagian. Iya. Mas Anies, ini harusnya omongan yang Caimin keluarin waktu debat Cawapres kemarin, kenapa nggak keluar ya? Disampaikan juga kok. Sampaikan juga. Tapi akhirnya tidak tersampaikan karena kalau menurut saya ya, delivery-nya nggak kurang lah gitu. Itu apa grogi sih? Apa gimana sih Caimin Enggak itu? lah, dia bagus waktu itu juga. Jadi, kalaupun belum ya ini melengkapi lah gitu kira-kiranya. Iya. Tapi ini kok sebenarnya gini, beliau menyampaikan semua ya.
dengan substansinya disampaikan, pesannya juga tersampaikan. Efuranya di sosmed aja yang lain. Tapi kalau si delivery yang baik. Iya, iya. Dan ini tadi ya melengkapkan kita mengejar pertumbuhan itu. Karena opsinya gini, Anda pertumbuhan tinggi tapi nggak merata. Iya. Atau pertumbuhannya menengah tapi merata. Pilih mana? Oh, saya pilih menengah tapi merata. Dan berkelanjutan. Lebih gampang naikin yang sudah merata dibanding Nanti kalau tinggiin udah merata, naikinnya Next, gampang. Pasti. Iya, iya, iya. Pasti. Nah, itulah sebabnya kenapa kita membangun, mengupgrade 40-an kota itu supaya pertumbuhan perekonomian itu merata. Bukan hanya di sebagian kota. Jadi bayangkan Cilacap didorong bangun. Ya. Kota Brebes dibangun-bangun, Tegal dibangun, Pekalongan dibangun. Kemudian kota Jember didorong. Ya. Banjarmasin, Manado. Ya, ya. Kebayang nggak tuh kota-kota itu didorong naik ke atas. Lalu diberikan insentif untuk investasi di sana. Lalu UMKM diberikan kemudahan permodalan. Bergerak di Republik ini. Ya, ya, ya. Bergerak di Republik ini. Dan itu membutuhkan orkestrasi. Jadi fungsinya pemimpin itu dia hadir memberikan ini loh visinya. Kalau orkestra nih, ini partiturnya nih, oke? Anda main jazz, main bass, Anda mainnya piano, Anda pegang gitar, Anda pegang violin, Anda pegang suling, itu semua masing-masing punya partitur. Partiturnya itu dimulai dari gagasan awalnya si dirigen. Ya, ya, Sesudah jalan, nggak usah dirigen itu main violin, main piano, itu tugasnya masing-masing. Ya, 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 ya. Jadi kalau ditanya, apa dirigennya kerja? Ya dirigennya cuma begini-begini aja. Wah, dia nggak bisa kerja tuh. Dia cuma ngasih aba-aba. Memang dirigen fungsinya begitu. Kalau si dirigen disuruh main biola, belum tentu skillnya di situ juga. Belum tentu di situ. Ya, ya, ya. Di mana kekuatan dia? Ya kekuatan dia pada mengkomunikasikan, mengkompos dari gagasan. Itulah sebabnya kenapa gagasan itu penting. Sekarang kalau kita nggak pakai gagasan, itu pada main sendiri-sendiri. Terus nggak ada nada, nggak ada simfoni. Karena semua pada main sendiri-sendiri. Disitulah kekuatan gagasan. Dan gagasan itu muncul dengan partitur yang dipegang oleh semua. Bayangkan 34 gubernur, 520-an kabupaten kota, kemudian 34 menteri, badan. Itu masing-masing punya partitur sendiri-sendiri. Tapi harus ada gagasan tuh di balik itu sehingga masing-masing bisa jalanin. Itulah kepemimpinan. Dan saya merasakan itu ketika ngelola Jakarta. Nah, saya ini ada 30-an lebih nih. Dinas dan badan. Ada 10 juta penduduk yang harus saya kelola. Dan saya mendapatkan dua krisis terbesar dalam umat manusia Jakarta. Satu COVID. Yang kedua banjir terbesar dalam sejarah Jakarta. Ya. Curah hujan terbesar gitu. Itu dua-duanya memberikan pelajaran bagi saya bagaimana satu handling krisis. Yang kedua bagaimana mengelola Jakarta dalam kondisi non-krisis. Saya merasakan betul tuh. Antara dua hal ini berbeda sekali. Dan itu pembekalan kepemimpinan yang luar biasa. Makanya saya bilang tadi, reshuffle itu hikmahnya luar biasa. Karena saya mengalami pengalaman hidup kepemimpinan yang tidak akan pernah saya dapatkan kalau saya nggak berada di situ. Nah, itu sebabnya kenapa saya bilang tadi, ada gagasan. Nah, gagasan itu pakai nilai. Terjemahkan dalam bentuk partitur, dipegang oleh semuanya. Dan kemudian terjadilah simfoni. Nah, ketika simfoni berjalan, orang merasakan tenang. Hidup nyaman. Mas, ini kita berada di sini. Ruangan kita nyaman nih AC-nya. Enak. Memang pernah kita bilang terima kasih PLN? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau mati baru kita sebut. Nah, pemerintah itu menjalankan semuanya berjalan nyaman. Jadi ketika Jakarta tenang, nyaman, nggak ada yang bilang, Pak terima kasih Pak, nyaman. Enggak, pas krisis baru, di mana nih pemerintah? Ya. Jadi negara itu nggak usah minta rakyat bilang, oh ya terima kasih Pak, nyaman. Enggak. Tapi kita tahu persis bahwa itulah ketika rakyat mendapatkan kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan nyaman, belum tentu beliau akan terima kasih. Tapi itulah yang mau kita buat. Suasana simfoni yang kalau tadi saya bilang, masing-masing bidang itu ada yang dikerjakannya.